Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Widya Yuni Susanti, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas kuliah ujian akhir semester mata kuliah metodologi tafsir. Baiklah, saya akan membahas judul saya tentang kaidah tafsir mujmal dan mubayyan. Adapun subjudul dari judul saya yang pertama yaitu ada pengertian mujmal dan mubayyan, yang kedua ada macam-macam mujmal dan mubayyan, dan yang ketiga ada hukum mengamalkan mujmal dan mubayyan. Kita memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian mujmal dan mubayyan. Adapun mujmal secara bahasa, mujmal berarti samar-samar dan beragam atau majemuk. Mujmal ialah suatu lafal yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lainnya yang menjelaskan. Dapat juga dimengerti sebagai lafaz yang global, masih membutuhkan penjelasan atau bayan atau penafsiran. Seperti pada Al-Quran Surat An-Nur ayat 56 yang masih memerlukan penjelasan tentang tata cara melaksanakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur ayat 56. Dan kata mendirikan sholat dalam ayat di atas masih mujmal atau belum jelas karena tidak diketahui tata caranya, maka butuh dalil lainnya untuk memahami tata caranya. Dan kata menunaikan zakat dalam ayat di atas masih mujmal juga karena belum diketahui ukurannya, sehingga untuk memahaminya masih memerlukan dalil-dalil lainnya. Pengertian mubayyan. Mubayyan artinya yang ditampakkan dan yang dijelaskan. Secara istilah berarti lafaz yang dapat dipahami maknanya berdasarkan asal awalnya atau setelah dijelaskan oleh lainnya. Al-bayan artinya ialah penjelasan. Di sini maksudnya ialah menjelaskan lafaz atau susunan yang mujmal. Bahasan yang kedua yaitu pembagian mujmal dan mubayyan. Adapun pembagian mujmal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, lafaz itu mengandung makna lebih dari satu dan tidak ada makna yang menentu untuk diketahui, atau dengan kata lain, lafaz itu mustarak. Yang kedua, lafal-lafal yang dinukilkan oleh syar'i dari arti kata secara bahasa yang dikenal dan dialihkan menjadi istilah khusus atau teknis dalam hukum yang dikehendaki syar'i, seperti kata-kata sholat, zakat, dan haji. Yang ketiga, lafal yang maknanya asing ketika digunakan, seperti kata al-halwa. Sedangkan al-mubayyan secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menjelaskan isi Al-Quran antara lain dengan merinci ayat-ayat global. Misalnya hadis fi'liyah Rasulullah SAW yang menjelaskan cara melakukan sholat yang diwajibkan dalam Al-Quran, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Demikian juga penjelasan hadis tentang masalah haji, zakat, dan lain-lain. Yang kedua, membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam Al-Quran, misalnya masalah li'an. Dan yang ketiga, menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Quran. Contohnya, hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai keharaman memakan binatang buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar. Pembahasan yang ketiga yaitu hukum mengamalkan mujmal dan mubayyan. Ulama usul fikih menyatakan bahwa lafal yang mujmal tidak bisa dijadikan hujjah atau tidak bisa diamalkan sebelum ada dalil yang menjelaskannya atau mubayyan. Oleh karena itu, selama tidak ada dalil yang menjelaskannya atau al-mubayyan, maka lafal yang mujmal selamanya tetap tidak bisa dijadikan hujjah atau tidak boleh diamalkan. Dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ilmu dan adab ditinggalkan sehingga